Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh dan jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai subuh hari ini Allah masih memberikan kepada kita semuanya berbagai macam limpahan nikmat sehingga kita bisa bangun dari tidur kita, kemudian kita bisa mulai hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menandakan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita semuanya, kebaikan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para ulama pewaris beliau, juga kepada umat-umat beliau yang masih sabar di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, para bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh hari ini kita akan sama-sama membacakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini juga terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 31. Ya, ini berkaitan dengan bagaimana caranya agar kita mendapatkan atau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus kita dicintai oleh manusia. Karena biasanya dua hal yang harus dipilih salah satu. Kalau kita memilih yang satu, biasanya resikonya tidak mendapatkan yang lainnya. Kalau kita mendahulukan Allah, biasanya kita dibenci manusia. Kalau kita mendahulukan kecintaan kepada manusia, biasanya karena bermaksiat kepada Allah. Biasanya gitu. Orang di kerjaan itu biasanya dari atasan sampai bawahan itu ada masalah. Kemudian kita berkomitmen untuk amanah di dalam bekerja. Berarti kita mendahulukan Allah Subhanahu. Rapat jam 11:30 siang. Ternyata sampai adzan zuhur belum selesai. Kalau saya sholat, ini bos bisa marah. Tapi kalau saya tetap lanjut rapat biar bos nggak marah, Allah yang marah. Biasanya gitu. Sama kawan-kawan, ya, kawan ngopi, ngobrol biasa, begitu. Kalau kita mendahulukan Allah,
biasanya dijauhi sama kawan-kawan. Karena biasanya diajak ngobrol kita, waduh, hari ini saya jadwal belajar ngaji. Nggak bisa. Waduh, kamu sekarang jadi orang sok soleh ya. Sok solehah gitu. Sudah nggak asik lagi ya kan? Nggak asik lagi. Tapi kalau kita meninggalkan jadwal belajar ngaji untuk memilih berkumpul bersama teman-teman, yaitu tadi biasanya kemudian kita tidak mendapatkan atau memilih kecintaan manusia dengan cara membuat Allah Subhanahu wa taala tidak suka atau marah kepada kita. Jadi kenapa hadis ini hadis yang sangat bagus sekali untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, yaitu tadi biasanya cinta Allah dan cinta manusia itu merupakan dua hal yang harus dipilih salah satu. Ya. Tetapi dari hadis ini ternyata kita bisa mendapatkan dua-duanya. Ya, kita bisa mendapatkan cinta Allah sekaligus kita juga akan dicintai oleh manusia. Kita bacakan hadisnya. An Sahli ibni Sa'din As-Sa'idi qala, berarti ini diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala, bahwa beliau radhiyallahu anhu itu berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala. Ya, sahabat Sahal ini berkata bahwasanya ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin." Tolong tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan. Idza ana amiltuhu, apabila aku melakukan amalan itu, ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Masya Allah. Maka Allah akan mencintaiku dan begitu juga dengan manusia. Oh, ini sahabat itu cerdas-cerdas luar biasa. Ya. Jadi nggak mau rugi dia. Dalam kebaikan itu tidak mau rugi. Wong kita ini jelas hamba Allah. Berarti kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita juga manusia. Yang katanya makhluk sosial yang juga tidak bisa hidup sendirian. Kalau tidak bisa hidup tanpa Allah itu mutlak. Namun kalau tidak bisa hidup tanpa manusia itu tidak mutlak. Umumnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Tapi mungkin saja ada orang yang bisa hidup sendirian, misalnya Tarzan ya, Boan di hutan, hidupnya bukan sama manusia tapi sama hewan. Ya misal. Yang jelas kalau manusia ini kita tanpa Allah mutlak tidak bisa hidup. Tapi kalau tanpa manusia keumumannya tidak bisa. Karena manusia ini membutuhkan berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Berarti harus didapatkan dua-duanya. Sebagai hamba, bagaimana agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia, bagaimana juga dengan mendapatkan cinta Allah itu tidak menyebabkan kita dibenci oleh manusia, tetapi justru mendapatkan cinta juga dari manusia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nasi yuhibbuk.
izhad, zuhudlah kamu. Nah, gitu. Zuhudlah kamu fid dunya, di dunia ini, yuhibbakallah, ya. Allah akan mencintaimu. Zuhudlah kamu di dunia ini, maka Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima aidin nas, dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, yuhibbuk, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nawawi, ya, menyebutkan sanad hadis ini adalah hasan, ya, hadis yang baik. Berarti kuncinya satu, yaitu agar kita mendapatkan atau dicintai oleh Allah sekaligus dicintai manusia, ya, kuncinya kita mempunyai sifat zuhud. Ya. Kalau kita sudah mempunyai sifat zuhud, maka kita bisa mendapatkan kecintaan Allah sekaligus kecintaan manusia. Nah, yang masalahnya itu, yang susahnya menjadi orang zuhud. Yang susah. Zuhud itu lebih tinggi daripada al-wara'. Kalau al-wara' itu dia meninggalkan yang samar-samar, yang tidak jelas. Jadi berhati-hati daripada, nah gitu. Daripada mendingan milih yang jelas-jelas boleh. Mendingan milih-milih yang jelas-jelas halal. Itu namanya orang wara'. Jadi ketika dihadapkan dua perkara, yang dua perkara ini yang satunya jelas tapi agak susah. Yang satunya enggak jelas tapi lebih mudah. Nah, orang punya sifat wara' itu tetap lebih memilih yang jelas halalnya meskipun lebih susah. Misalnya kalau urusan riba, memang kalau ke konvensional bunganya kecil. Warung-warung di kampung itu, warung-warung lontong, soto di kampung-kampung saya. Kalau kita lewat-lewat itu banyak anak muda dari luar kampung yang nongkrong-nongkrong di warung soto, gelimis-gelimis. Apa orang kota sekarang ini senang sama sotonya orang kampung, ya kan? Pecelnya orang kampung. Oh, ternyata dia minta KTP. Pas saya beli situ, ya ibunya lagi pulang dulu, katanya mamanya lagi pulang. Datang-datang bawa KTP. Dikasihkan KTP-nya ke mamas-mamasnya itu, kemudian apa ada yang ditandatangani, diserahkan duit 500.000. Jadi modal KTP bisa dapat pinjaman uang 500.000. Jadi kalau dulu mendapatkan riba itu susah, ya kan? Harus datang kemana, pergi kemana dulu. Sekarang datang ke rumah, ke warung masing-masing. Ibu butuh modal tambahan apa enggak? Ini 500.000 itu sebulannya 60.000. Ya. 60.000 itu paling untung jualan sehari. Oh iya ya, gitu. Lah itu jelas, tapi jelas haramnya. Tapi orang wara' itu tetap lebih memilih yang jelas halalnya meskipun lebih berat daripada yang belum jelas, apalagi yang haram. Apalagi yang haram meskipun ringan. Karena saya sering, bagaimana Ustaz, kalau syariah itu persentasenya besar sekali, besar banget. Apalagi kadang-kadang ngurusnya susah. Tapi kalau konvensional itu semuanya dimudahkan. Ya, kalau orang punya sifat wara',
Wong syariah hari ini saja ya cuma namanya saja kadang-kadang. Ya kan? Itu mah namanya saja. Enak itu ya jadi orang nggak punya hutang, nggak membutuhkan hutang. Paling penak itu. Itu kan ya manusia itu ya gimana? Nah, zuhud ini bukan meninggalkan yang haram, bukan meninggalkan yang syubhat, tapi zuhud itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Meskipun hukumnya halal. Wah, angel ya. Secara bahasa, zuhud itu memang artinya meninggalkan. Ya, secara bahasa itu meninggalkan. Jadi, izhad fit dunia, kamu berlaku zuhud di dunia, tinggalkan dunia itu, maka kamu dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan dunia, maka kamu akan dapat cintanya. Tinggalkan, jangan berharap-harap pada apa yang ada di manusia, manusia akan mencintaimu. Sebetulnya benar ya. Karena kebanyakan orang itu lupa sama Allah, lupa beribadah kepada Allah, meninggalkan peribadahan kepada Allah itu sebabnya cuma satu, dunia. Berarti kalau manusia itu meninggalkan dunia, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia juga begitu. Tidak akan senang manusia dengan orang yang bergantung terus padanya. Dia berteman dengan kita, dia ngajak akrab dengan kita, tapi dengan tujuan dia ingin meminta sesuatu dari kita. Kalau pas kita sedang oke, dia mendekat, tapi ketika kita sedang down, ketika dapat musibah, dia menghilang tiba-tiba. Gak suka gitu. Jadi dia berhubungan dengan manusia itu memang karena perintah agamanya, bukan karena apa yang ada pada dirinya manusia. Bukan karena dia punya ini, agar dia begini, karena dia ini, nanti kalau berhubungan berteman dengan dia akan mendapatkan kemudahan dalam hal ini, bukan. Tapi memang dia menyambung tali ukhuwah Islamiyah itu karena perintah dari agamanya. Dan itu juga susah. Dan ini juga susah. Bagaimana agar kita bisa zuhud di dunia? Ya kita harus tahu nilai dunia. Kita harus tahu dulu nilai dunia. Kalau Imam An-Nawawi di dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan az-zuhdu tarku ma la yuhtaju ilaih minat dunia. Zuhud itu adalah zuhud terhadap dunia, maksudnya meninggalkan sesuatu di luar kebutuhan pokok. Meninggalkan sesuatu di luar kebutuhan pokok. Itu namanya zuhud. Tadi artinya dia merasa cukup dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Wa in kana halalan, meskipun yang di luar pokok itu, kebutuhan pokok itu hukumnya halal, tapi orang zat akan meninggalkan itu. Yang penting kebutuhan pokoknya itu yang sudah dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Sebenarnya kalau hitung-hitungan kebutuhan pokok setiap manusia itu pasti terpenuhi.
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin berbuat zalim. Nah, kalau dia termasuk orang-orang yang kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, disebutnya fakir atau miskin. Tapi ada syariat kepada orang kaya untuk mencukupi kebutuhan pokoknya orang-orang fakir dan miskin. Jadi ada keadaan manusia ini yang kebutuhan pokoknya memang langsung Allah berikan. Ada manusia yang kebutuhan pokoknya dia diberikan oleh Allah melalui perantaranya orang-orang yang berkecukupan. Makanya ibadah maliyah itu prioritasnya adalah apa yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Misalnya, kalau orang sudah pernah haji, ya, berarti dia sudah menggugurkan kewajiban yang pertama. Karena haji itu wajibnya sekali. Kalau punya duit, setiap tahun haji secara hukum boleh. Tapi ibadah haji itu ibadah personal. Ibadah pribadi. Sedangkan misalnya dia tinggal di satu daerah, di sana ada orang-orang yang sangat membutuhkan. Saya dikirimi video sama kawan saya itu. Kata seorang ulama di Indonesia, kalau kita membangun masjid habis 2 miliar, padahal masjid itu juga sudah jadi bagus dengan biaya 1 miliar. Kebutuhan pokok masjid itu cuma 1 miliar, tapi kita bangunnya sampai 2 miliar. Padahal sebetulnya 1 miliar itu untuk mengurusi orang-orang miskin di sekitar masjid sudah mencukupi. Maka dia bukan orang yang zuhud. Kenapa? Karena dia mengambil di luar kebutuhan pokok meskipun halal. Wah, ini susah banget. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, beliau pernah berkata, "Lau asa li aqalin nasi sarrafaz zuhda," atau sarrafaz zuhad. Seandainya seseorang berwasiat, seandainya seorang berwasiat agar supaya hartanya diberikan kepada orang yang paling sempurna akalnya, maka hendaknya ia memberikan hartanya kepada orang-orang yang zuhud. Jadi ada seorang mau meninggal dunia, kemudian berwasiat. Wasiat itu berarti di luar waris. Kalau wasiat nggak boleh, kalau waris nggak boleh diwasiati. Karena waris itu harus dilaksanakan sesuai dengan syariat. Orang itu nggak berwasiat harus dilaksanakan sesuai dengan hukum waris. Artinya ada harta yang harus ditunaikan di luar warisan. Berikan tanah yang sebelah sana, ya, itu untuk orang yang paling sempurna akalnya. Gitu. Alimpatnya gitu. Maka kata Imam Syafi'i, harta itu harus diberikan kepada orang yang punya sifat zuhud. Yang punya sifat zuhud. Berarti kata Imam Syafi'i, orang yang punya sifat zuhud itu adalah orang yang paling sempurna akalnya.
Ya. Jadi benar-benar ulul albab, orang yang berakal sehat. Itu orang-orang yang zuhud. Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan ayat 26 dalam surah Ar-Ra'd, ya. Wa farihu bil hayatid dunya, Allah berfirman, mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Ya, kata Imam Al-Baghawi, beliau menyebutkan summal muradu bid dunya al-madhmumati talabaz zaidi 'alal kifayah. Yang dimaksud dengan dunia, yang tercela al-madhmumah adalah menuntut lebih dari yang dibutuhkan. Nah, ini harus difahami. Karena kalau kalimatnya meninggalkan dunia difahami secara tekstual, itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Kecuali kalau kita naik gedung kemudian loncat dari atas, itu namanya meninggalkan dunia. Tapi kalau kita hidup di dunia, nggak mungkin meninggalkan dunia. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang sudah tertipu dengan kehidupan dunia itu bukan orang yang punya harta banyak, punya rumah yang mewah, punya mobil yang bagus. Bukan begitu. Tetapi mereka yang punya ambisi untuk terus-menerus menambah dunianya di luar kebutuhan pokok. Manusia ini kalau sudah begitu cara hidupnya, maka dia tidak mungkin pernah merasa puas sebelum dia meninggal dunia. Tapi kalau dia merasa cukup dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuk dia, ya dia menjadi orang yang paling kaya, karena sudah cukup. Kalau ada tambahan-tambahan yang lain, dia akan manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Itu orang zuhud. Nah, kita perlu tahu nih karakter dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan tentang dunia. Satu ayat, ya, ada dua ayat, ada beberapa ayat yang menyebutkan dunia itu seperti air hujan, kata Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Allah berfirman, dan berilah perumpamaan kepada manusia kehidupan dunia seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuhan-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya dunia itu pertama-pertamanya saja itu membuat euforia. Seperti bumi yang kering kena air hujan kemudian menjadi hijau. Hijau itu kan sedap dipandang. Oh, saya cantik, ya, saya ganteng, saya putih, saya tinggi, badan saya profesional, dan lain sebagainya. Seperti bumi yang tadinya kering menjadi hijau gara-gara air
hujan. Oh, saya punya jabatan ini, saya punya ini, saya punya itu. Saya bisa ini, saya bisa itu. Tapi ya, namanya tumbuhan hijau itu nanti akan menjadi kering. Nggak ada pohon yang abadi di dunia, nggak ada. Termasuk kita, secantik-cantiknya manusia itu cantiknya kalau masih muda saja. Kalau sudah tua, ya nggak cantik lagi. Sangat gantengnya manusia itu yang gantengnya ketika masih muda saja. Kalau sudah tua, ya nggak ganteng lagi. Kita punya segala sesuatu, kita bisa menikmati ya ketika kita sedang sehat saja, sedang masih muda. Tapi kan sudah tua, atau karena sebab yang lainnya kita sudah tidak bisa lagi menikmatinya. Itu perkara dunia. Lebih jelas lagi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perkara dunia ini Allah sebutkan bahwasanya dunia itu adalah bagian daripada kenikmatan yang sangat sedikit. Misalnya ini, sebenarnya banyak nih ayatnya. Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi itsaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Araditum bil hayatid dunya, apakah kamu sudah puas dengan kehidupan di dunia? Minal akhirah, daripada kehidupan akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, qalilun, adalah sangat sedikit. Jadi kalau dunia kita bandingkan dengan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini nilainya sangat sedikit. Karena ya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Hibban, wallahi, ya, Rasul sampai bersumpah, demi Allah, madunya fil akhirah, ya, bahwasanya tidaklah dunia ini kalau dibandingkan dengan negeri akhirat, illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bisababah fil yammi falyanzur bima tarji. Jadi perbandingan antara dunia dibandingkan dengan akhirat itu seperti salah seorang di antara kalian, kata Nabi, mencelupkan jari telunjuknya ke lautan. Ya. Perawi hadis ini, ya, yaitu Yahya, memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Lalu dia mengangkatnya, ya, maka hendaklah dia melihat apa yang di bawah jarinya itu. Ya, maksudnya apa yang menempel, maksudnya air yang menempel pada jari telunjuknya itu adalah dunia, dan air yang ada di lautan samudra itu adalah akhirat. Itu nilai sedikitnya dunia dibandingkan akhirat. Maka orang yang akalnya sempurna itu yang bagaimana? Yang harus dipilih antara dunia akhirat, yang dipilih yang mana? Akhirat. Itu namanya akalnya sempurna. Kalau harus ada yang dikorbankan, maka mengorbankan dunia untuk mendapatkan akhirat, itu namanya orang berakal dengan akal yang sempurna. Tapi kebanyakan manusia kan kebalik. Kebanyakan manusia itu rela mengorbankan akhirat untuk mendapatkan dunia. Berarti kita harus tahu, ya,
nilai dunia. Makanya nanti di akhirat itu Masya Allah, Allah datangkan dua orang. Satu orang ya ahlul afiyah, orangnya pokoknya dari kecil sampai mati hidupnya seneng terus. Mungkin loh ya, itu anaknya raja. Mungkin dia itu anaknya raja mungkin. Jadi tidak pernah kerja apa-apa, ya, duitnya tidak habis-habis sampai 7 turunan, ya bahkan 7 turunan kedua, bahkan 7 turunan ketiga juga nggak habis-habis. Sehingga dia sampai meninggal dunia, ya dari sisi harta bendanya nggak kekurangan, dari sisi keamanan dia anaknya raja, kemana-mana terjamin keamanannya, tidak hidup dengan ketakutan dan lain sebagainya. Misalnya Allah datangkan di akhirat, di hari kiamat itu, ya kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mencelupkan dia ke dalam neraka 1 celupan, 1 kejap atau 1 detik. Diangkat lagi, Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, "Wahai fulan, pernahkah engkau merasakan kenikmatan meskipun hanya sedikit? Padahal kamu hidup 50 tahun, kamu hidup 60 tahun, itu semuanya nikmat dan semuanya kamu berbahagia." Kata dia, "Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun." Bayangkan, jadi nikmat selama berpuluh-puluh tahun di dunia itu tidak ada bandingan apapun, seberapapun dengan beratnya neraka hanya sekejap. Hanya sekejap. Begitu juga dengan ya orang kedua, ahlul musibah. Terus pokoknya lahir dari keluarga tidak punya, ya tidak bisa sekolah, harus nyari uang pontang-panting dari kecil, harus ke pasar, dari kuli panggul, masih kecil juga sudah nyari rongsok, terus sampai tua, sampai meninggal dunia hidupnya begitu misalnya. Ahlul musibah. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mencelupkan orang ini ke dalam surga 1 celupan. Kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, pernahkah engkau merasakan keburukan, penderitaan meskipun hanya sedikit?" Padahal dia itu dari lahir sampai meninggal dunia payah terus uripe. Sengsara pokoknya. Ya kita kan nggak ada dua-duanya. Ya kita bukan ahlul afiyah banget ya. Ya kita masih diselingi sama kesempitan, kita masih diselingi sama kekurangan, masih diselingi. Tapi kita juga bukan orang yang kedua. Ya, bukan musibah terus adanya enggak. Kata orang itu, "Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesulitan meskipun hanya sedikit." Nah, orang yang berakal sempurna itu tentu kalau disuruh milih antara dunia dan akhirat, dia akan memilih akhirat. Kalau harus ada yang dikorbankan, maka dia memilih mengorbankan dunia untuk mendapatkan akhirat. Makanya para ulama itu, seorang ulama ditanya, "Wahai Syekh, setiap manusia itu pasti meninggal dunia. Tapi kenapa pengetahuannya akan kepastian bahwa dirinya akan meninggal dunia itu tidak membuat dia tenang, tapi justru menjadikan dia takut?" Orang itu kalau sudah tahu, berarti kan harusnya tenang. Namanya sudah tahu. Kalau kita masuk hutan, kita takut. Kenapa? Kita tidak tahu nanti ada apa di dalam hutan. Tapi kalau kita masuk Ragunan, kebun binatang, kita sudah tahu ada ular di dalam
ruangan khusus, ya tempat khusus, ada binatang-binatang buas, jadi kita tahu aman. Kita tahu di depan itu ada razia polisi, sedangkan kita mati pajak. Tahu, tenang, kita bisa nyari jalan yang lain. Harusnya orang itu kalau sudah tahu dan yakin akan mati, harusnya tenang, bukan malah takut. Dia yakin akan mati, tapi kok malah takut mati. Kata beliau, karena dia membangun dunianya habis-habisan dengan mengorbankan akhirat. Sedangkan dia menghancurkan akhiratnya ya, dengan memilih kehidupan dunia. Bagaimana mungkin dia mau pindah dari tempat yang ia bangun seindah-indahnya, berpindah ke tempat yang ia hancurkan sehancur-hancurnya? Nggak mungkin mau. Karena dia sadar, ya, memang dia selama ini yang dibangun hanya kehidupan di dunia, yang diperbagus itu hanya kehidupan dunia. Dan dia sadar bahkan kebanyakannya memperbagus kehidupan dunia itu dengan cara merusak apa yang ada di akhirat. Jadi akhirat itu sudah semuanya rusak. Maka bagaimana mungkin dia akan mau pindah dari tempat yang baik ke tempat yang buruk. Maksudnya dia sendiri yang membuat dunia itu menjadi baik di pandangan matanya, dan dia sendiri yang membuat buruknya akhirat dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, dunia itu sifatnya memperdayakan. Kalau tidak hati-hati, dunia itu bisa melalaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan ayat yang begini banyak, ya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata, kenikmatan yang memperdayakan. Kalau tidak hati-hati bahaya. Ya, Qarun itu sebetulnya hamba yang soleh, tapi miskin. Minta urusan dunia agar dicukupkan, sehingga dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ternyata harta yang berlimpah untuk Qarun itu menjadi fitnah untuk dia. Sehingga yang karena harta yang banyak itu kesolehannya menjadi hilang. Dan ini rata-rata manusia seperti itu. Kalau pas nganggur, sederhana, itu ngajinya rajin. Ya. Tapi kalau sudah sibuk, saya punya kawan. Dulu dia itu pedagang keliling, ya, dagang keliling itu. Wah, itu sama saya bareng-bareng kemana-mana ngajinya. Bareng-bareng kemana-mana. Tapi setelah dia gabung ke tim jual tanah, waktu isu-isu pertama kali akan ada kota baru, jalan dua jalur ITERA itu ke sana sampai kota baru. Karena beliau tinggalnya di daerah ke dalam sana. Itu jadi masuklah ke grup itu, jual beli tanah. Babar belas itu 4 tahun nggak pernah ngaji. 4 tahun nggak pernah ngaji. Ketemu, ya dia rumahnya sudah bagus, sudah punya mobil, sudah punya usaha juga. Ya saya jadi guru ngaji. Kalau dulu saya kan cuma belajar ngaji. Ya. Kemudian sekarang jadi guru. Beliau gara-gara jual beli tanah itu nggak pernah ngaji, sekarang tapi jadi orang kaya. Ya, mobilnya 2. Sekarang mobilnya 2. Dan kejadian seperti itu banyak. Kejadian seperti itu
banyak. Tidak cuma 1-2 orang. Secara pribadi saya menyaksikan orang yang begitu banyak. Ya. Apalagi kesaksian-kesaksian orang yang lainnya. Mungkin ya di antara kita juga banyak yang menyaksikannya. Ya, ada orang yang rajin sekali ke masjid, menghadiri majelis taklim. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dunia kepada dia, ya agak lebih kemudian ya bergeser juga dia dari masjid. Yang ketiga, Allah menyebutkan nikmat dunia itu ya, seperti permainan atau senda gurau. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Berarti maksudnya yang dimaksud dengan senda gurau dan main-main itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Kalau mereka mengetahui. Jadi dunia ini nilainya sangat sedikit. Sifatnya membahayakan kalau tidak hati-hati. Kemudian yang ketiga sementara karena senda gurau. Permainan kan ada habisnya, namanya permainan. Kira-kira ada enggak orang yang mau dikasih barang yang punya kriteria 3 tadi? Ini barang enggak ada nilainya. Lalu kecil banget, enggak bisa dijual. Sangat sedikit sekali. Tapi barang yang enggak ada nilainya ini kamu pegang bisa melukai tanganmu. Kalau kamu enggak hati-hati. Terus ini nanti tidak menjadi milikmu selamanya. Nanti akan hilang. Itu orang nggak mau mesti dikasih itu. Nah, untuk apa? Ya barang begitu dikasihkan. Serahkan yang didol, bisa melukai, kemudian cuman sementara. Cuman sementara. Bahkan kalau kita baca hadis, wah itu lebih ngeri lagi. Rasulullah SAW menyebutkan tentang dunia. Ala inna dunya mal'unatun. Ya, ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat. Maksudnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya. Ya, sesuatu yang dilaknat itu pasti sesuatu yang buruk. Dan isinya dunia juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa dzikrullah. Kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, ya, dan apa yang semisal dengannya, wa alimun, dan orang yang berilmu, au muta'allimun, dan orang yang mempelajari ilmu. Jadi pilihannya itu cuma 4 lah. Agar kita keluar dari laknat Allah kepada dunia dan isinya, itu 4. Ya, jangan lupakan zikir, jangan lupakan ketaatan, kalau bisa jadi orang berilmu, kalau tidak bisa jadi orang yang senang mempelajari ilmu. Di luar 4 kriteria ini termasuk dunia yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatun kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Karena senikmat-nikmatnya dunia di mata orang beriman itu, ya kalau dibandingkan dengan nikmat Allah yang ada di surga, ya dunia ini masih banyak hal yang tidak boleh. Ya seperti penjara. Sedangkan bagi orang kafir, dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, dengan neraka, dunia ini nilainya surga bagi mereka.
Sesungguhnya Nabi SAW berjalan melewati pasar sementara banyak orang berada di dekat beliau, para sahabat. Beliau berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Berarti cacat. Ya, tadi kambing yang masih kecil, cacat, sudah mati, sudah jadi bangkai. Maka Rasulullah SAW sambil memegang telinganya, beliau kemudian berkata, siapakah di antara kalian yang berkenan membeli ini seharga 1 dirham? Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya ya Rasulullah. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Oh, sudah jadi bangkai. Jangankan jadi bangkai, masih hidup saja nggak mau, masih kecil. Sudah begitu cacat pula. Hidupnya saja kami tidak mau, apalagi sudah mati. Maka beliau SAW bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian gratis? Nggak usah bayar 1 dirham. Orang berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti ia cacat karena kedua telinganya kecil. Apalagi ia telah mati, nggak mau. Maka kata Rasulullah SAW, fawallahi, ya maka demi Allah, lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Di mata Allah itu dunia lebih hina daripada hinanya anak kambing cacat yang sudah mati ini di mata manusia, di mata kalian. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafirun minha syarbata ma. Seandainya dunia di sisi Allah itu sebanding dengan sayap nyamuk, maka dia tidak memberi minum sedikit pun darinya kepada orang kafir. Ternyata di sisi Allah itu dunia bahkan lebih ringan daripada sebelah sayap seekor nyamuk. Ya, nyamuk itu kita pegang nyamuk, kita timbang itu ya enggak geser timbangannya. Digital itu ya angkanya enggak berubah. Nyamuknya itu ya. Apalagi kalau sebelah sayapnya. Berarti enggak ada nilainya di mata Allah loh. Dunia ini enggak ada nilainya sama sekali. Maka karena ini enggak ada nilainya, ya wis enggak apa-apa lah orang kafir dapat. Mau enggak bernilai ini. Inna mat'ama ibni Adam ju'ila masala lil dunya. Sesungguhnya makanan anak Adam, maksudnya makanan yang dimakannya, itu kata Rasulullah dijadikan seperti perumpamaan terhadap dunia. Wa in qazzahahu wa mallahahu fanzuru ila ma yasir. Walaupun ia sudah memberinya bumbu dan garam, lihatlah menjadi apa makanan tersebut akhirnya. Ya, regane larang. Rasanya enak karena bumbunya pas. Tapi yang makanan itu ya cuman nikmat dipandang, dicium aromanya, dinikmati sama lidah. Pada akhirnya makanan yang nikmat itu, yang mahal itu menjadi kotoran. Dunia juga begitu. Pada akhirnya dunia ya seperti itu. Bagaimana cara mensikapi dunia? Ya wes enggak ada harganya, Ustaz, enggak usah. Ya benar zuhud, ditinggalkan. Sabar dulu ya. Dunia yang tercela itu adalah dunia yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, itu menjelaskan bagaimana cara hidup di dunia. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat.
cari. Ya. Wala tansa, tapi janganlah kamu lupa. Janganlah kamu melupakan nasibaka, nasibmu minat dunia di dunia. Berarti kita tidak boleh melupakan juga urusan dunia. Ini ayat Allah turunkan untuk mengingatkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Saking semangatnya beribadah, sahabat itu sampai sama sekali nggak mau urusan dunia. Sehingga Allah turun ayat ini. Ya nggak apa-apa, ibadah, sholat, zikir, taklim, nggak apa-apa. Tetapi wala tansa, kamu jangan lupa nasibaka, tentang nasibmu minat dunia di dunia. Oh, kamu manusia, kalau lapar butuh makan. Kamu punya keluarga, perlu dinafkahi. Jangan lupa. Nah, kira-kira kalau sampai hari ini masih ada ayat yang turun ngelihat kelakuan kita, itu ayat turunnya gimana tuh? Apa sama? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim, Baitul Ulum, ya taklim. Tapi jangan lupa kehidupan dunia. Ya, itu karena saking semangatnya nih jamaah Baitul Ulum ngaji ya. Atau kebalik. Kalau sekarang itu biasanya gini. Ya kerja, jangan lupa nanti kebalik konsepnya. Kalau sahabat dulu, karena senang ibadah sampai hampir lupa sama dunia. Maka diingatkan, ibadah ya ibadah, tapi kamu jangan lupa sama dunia. Yang namanya jangan lupa itu dikit atau banyak, Pak? Ya cuma sekedar jangan lupa saja, ya titik wae, biasa kan. Ya cuma jangan lupa saja. Jangan lupa. Itu yang pertama konsepnya. Qadarullah ya, enggak tahu ya. Semalam itu setelah ditelepon sama Ustaz Zufri sekitar jam 10:30, jam 10, jam 10:30 beliau telepon. Beliau itu qadarullah pada subuh itu jadwal anak beliau terapi. Iya, terapi. Biar nggak antri ya, atau gimana ya. Dan beliau juga berpesan untuk minta doanya sama jamaah Baitul Ulum agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit dari anak beliau dan juga istrinya. Istrinya juga belum lama dari rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan dan memudahkan semua urusan Ustaz Zufri. Setelah ditelepon, saya buka HP, itu muncul video-video yang membahas tentang perkara dunia. Membahas perkara dunia. Dunia yang tercela itu adalah dunia yang dijadikan sebagai tujuan akhir. Ya. Itu yang tercela. Kalau dunia dijadikan wasilah, sedangkan tujuannya adalah akhirat, maka dunia menjadi kebaikan. Ya. Ini seperti sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, berarti ini menjadi tujuan hidupnya. Ya. Farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Orang rampung-rampung urusannya. Bulat ya, nggak selesai urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kefakiran itu ada di depan kedua matanya. Berarti kefakiran itu dekat sekali, dia melihat di depan mata, maka dia menjadi sangat takut sekali. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Ya,
Padahal dia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan untuknya. Wa man kanatil akhirati niyyatahu, dan barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, jama'allahu amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan ada di dalam hatinya, wa atathud dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan mendatanginya dalam ia tidak menyangkanya, dalam keadaan ia tidak menyangkanya. Jadi kalau orang itu terbesarnya ambisi terbesarnya adalah dunia menjadi tujuannya, itu justru sama Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan urusan yang tidak selesai-selesai, dicerai-beraikan urusannya, tidak dikasih solusi. Allah serahkan urusannya pada dirinya sendiri. Allah tidak datangkan pertolongan. Yang kedua, Allah jadikan kefakiran itu ada di depan matanya. Yang ketiga, dia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah bantu menyelesaikan urusan yang terjadi di dalam kehidupannya. Allah jadikan sifat qanaah, ya, kaya hati, ya, sehingga dia merasa cukup dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa Allah Maha mampu memberikan dia dunia dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Dunia mendatanginya dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka itu maksudnya karena dia sudah merasa cukup. Nggak nyangka ternyata datang. Tapi kalau orang nggak merasa cukup, ya, ada datang berbagai arah datang urusan dunia, itu dia tetap tidak merasa puas. Ya. Maka dunia itu dijadikan wasilah, bukan ghayah. Dunia itu wasilah, akhirat itu ghayah, tujuan. Jangan dibalik. Ya, dunia tempat atau wasilah, perantara, ya, untuk mendapatkan tujuan, yaitu akhirat. Maka kata Rasulullah SAW, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang yang hendak menyeberang jalan. Ya, orang asing itu di tempat perantauannya, dia akan bekerja sungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan, mengumpulkan perbekalan. Kalau sudah terkumpul banyak, dia akan pulang ke kampung halaman. Namanya orang perantau. Nah, kalau mau malas-malasan ya nggak usah merantau, ngabis-ngabisin duit saja. Orang itu kalau sudah merantau, biasanya merantau di Malaysia, merantau di luar negeri, motong sawit, panen sawit, wah itu kerjanya luar biasa. Karena sebulannya itu sampai berapa puluh juta, ya, 60-an juta. Tergantung dia bisa nurunkan buah sawit itu berapa ton di dalam satu bulan. Kemudian kerjanya itu dari sangat pagi, istirahat selesai kerjanya dalam satu hari bisa sudah larut malam. Kenapa? Ya, dia sengaja pergi ke tempat yang lain menjadi orang asing di tempat itu memang tujuannya untuk memperbanyak perbekalan. Begitulah seharusnya kita hidup di dunia. Dunia tempat untuk mengumpulkan perbekalan, ya, kemudian yang akan kita bawa menuju kampung akhirat. Ya, jadi kesimpulannya karena sudah 6:30.
Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tentang definisi yang paling baik dari makna zuhud, ya, itu dari Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Ya, kata Imam Abu Sulaiman, an-zuhda, bahwasanya zuhud itu adalah fi tarki ma yushghiluka 'anillah. Meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zuhud. Meskipun hukumnya halal. Kalau sudah begitu, bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala akan mencintai. Meninggalkan, ya, tidak berharap-harap dari apa yang ada di tangan manusia, itu akan mendapatkan kecintaan dari manusia. Jadi mencukupkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu. Menjalin hubungan dengan manusia itu bukan karena alasan-alasan atau motivasi-motivasi, kecuali karena ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mudah-mudahan dengan kajian seperti ini minimal menjadikan kita lebih tenang di dalam menghadapi dunia. Ini memang berat, ya, sifat yang sangat berat untuk dilaksanakan, tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mempunyai sifat zuhud sehingga kita bisa mendapatkan cintanya Allah dan juga cintanya manusia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.